Oke, selamat datang di Belanja Bulanan Tapi Gadget. Ini adalah video gadget-gadget apa yang saya beli dalam 1 bulan. Oke, tanpa lama lagi, yang saya ingin bahas pertama kali adalah benda yang sudah saya beli ini, yaitu Steam Deck. Ini bukan Steam Deck yang OLED, bukan Steam Deck yang paling baru ya. Ini adalah Steam Deck yang pertama kali dikeluarkan, yaitu Steam Deck LCD yang 64 GB. Alasan saya membeli Steam Deck ini adalah karena ini adalah Steam Deck yang harganya sangat terjangkau. Saya beli di harga sekitar 6,3 jutaan dan menurut saya ini adalah jembatan yang bagus untuk akhirnya saya bisa berkenalan dengan portable gaming console atau bisa dibilang handheld gaming lah kayak gitu. Dan sudah sekitar beberapa lama saya menggunakannya, saya merasakan benda ini banyak sekali manfaat atau kelebihan-kelebihan yang saya rasakan. Yang pertama adalah saya benar-benar bisa bermain game AAA yang biasanya itu hanya kuat kalau misalnya saya gunakan gamenya itu di PC aja. Tapi berkat handheld gaming kayak gini, saya tuh bisa ngegame apapun, dimanapun, dan kapanpun, itu lebih tepatnya. Walaupun secara ukuran saya sendiri juga agak kaget, ternyata nih nggak kecil-kecil amat ya, ternyata agak gede. Bahkan kalau misalnya saya bawa sama case-nya, itu kerasa banget gedenya. Tapi sekali lagi, ini masuk akal. Secara game yang bisa dimainkan adalah game-game AAA. Mungkin yang agak bikin sedikit saya shock adalah kalau misalnya game portable ini, Steam Deck ini, dia menggunakan Steam Deck OS yang ternyata itu smooth banget ya UI-nya. Dan saya sempat kayak mikir bakal kayak nge-lag gitu, enggak ya. Ternyata mungkin karena dia basisnya adalah Linux ya, jadi Steam OS ini bisa berjalan dengan mulus banget dan pilihan-pilihannya tuh secara tampilan ya, secara interface benar-benar dikhususkan untuk sebuah portable gaming yang simple, yang orang pertama kali nyoba pun itu bisa langsung bisa downloadnya di mana, terus kemudian cara mainnya gimana, dan yang paling penting pengaturannya adalah saya bisa benar-benar ngatur bagaimana overclock ataupun saya kurangi performa GPU-nya. Tujuannya adalah supaya bisa mengatur baterainya. Karena kan ada beberapa game itu yang memang butuh prosesor serta GPU yang super kencang, tapi efek negatifnya adalah baterainya cepat turun. Tapi buat saya itu cukup bermain game-game yang fast pace aja, dan ternyata itu benar-benar bisa membantu saya dalam waktu luang. Misal, pada saat saya berada di antrian, atau saat saya boker mungkin, atau berada di pesawat, itu saya bisa bermain game yang offline-offline, dan bisa dilihat aja pilihan game-game saya. Ini menariknya lagi adalah kalau misalnya saya beli game di Steam, itu biasanya saya bisa mendapatkan game-game yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan pada saat pertama keluar atau dibandingkan dengan harga game-game yang ada di PS5. Ya ini saya sesimpel main Euro Truck, saya bisa main di mana aja. Atau ya ini Little Nightmares juga saya seneng, Human Fall Fleet ini juga. Game-game simple, walaupun saya tahu ada game Black Myth Wukong kayak gitu, saya belum beli karena saya adalah tim nunggu diskonan, tapi ya mohon dimaklumi. Cuma di antara beberapa kelebihan saya juga merasakan ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah karena dia menggunakan Steam OS, tidak menggunakan Windows OS kayak yang ada di Asus ROG Ally atau Lenovo Legion Go. Jadi dia hanya bisa bermain game-game yang ada di Steam. Tidak bisa bermain game yang ada di EA Play ataupun di Xbox Pass ataupun yang ada di Epic Games. Tapi jujur masalah OS itu bukan masalah serius karena zaman sekarang sudah bisa banget diakali dengan install dual boot ya. Jadi ada 2 OS, yaitu Steam OS ataupun Windows, bisa dijalankan dua. Caranya gampang banget, tinggal beli aja SSD NVMe yang ukurannya 1 tera atau 2 tera, terus kemudian tinggal dipartisi aja. Bahkan beberapa seller-seller itu sudah ada yang ngejual langsung dual boot. Dan itu menjadi sebuah solusi. Itu artinya ini walaupun device Steam OS atau Steam Deck ya, tapi kita masih bisa apa-apain. Dan bahkan kalau misalnya kita sudah install Windows, ini bisa menjadi mini PC juga. Dan itu menyenangkan sih punya benda kayak gini. Dan sekali lagi buat kalian yang ingin atau baru ingin terjun ke handheld gaming kayak gini, menurut saya harga 6 jutaan itu best deal lah. Daripada kalian langsung beli yang harga 12 jutaan, terus kemudian takut investasinya sia-sia, ya itu mungkin kalian bisa mengikuti jejak saya. Oke, ini adalah Steam Deck. Yang kedua, yaitu Bose Ultra Open Earbuds. Ya, kelihatan ya. Dan ya, saya baru mendapatkan ini sekitar 3 mingguan yang lalu. Saya penasaran karena selama ini selalu menggunakan TWS, terutama AirPods ya. Dan tipe-tipe TWS biasanya kan buds-nya itu nempel banget di dalam telinga. Saya ngerasa capek, jujur ya. Kadang-kadang kalau saya digunakan sejam, 2 jam meeting, ada kerasa kayak lelah gitu lah. Nah, akhirnya saya kepikiran gimana kalau misalnya saya beli sebuah TWS yang tidak biasa bentuknya. Sesuai namanya, ini adalah Ultra Open Earbuds. Kalau misalnya kalian lihat ya, bentuknya itu seperti ini. Nah, lucu.
Dan cara pakainya juga tidak seperti TWS kebanyakan. Jadi cara pakainya bisa kalian lihat sendiri. Ini right. Dijepit seperti ini dan dijepit seperti ini. Ya. Oke. Dan secara teknis ya, ini menyenangkan sekali. Jadi audio yang dikeluarkan itu memanfaatkan daun telinga. Bisa kalian lihat ya, di sebelah sini itu kan ada cekungan telinga. Nah, bagian cekungan telinga itu yang ditembakkan audio oleh TWS ini. Dan ini walaupun dipakai kayak gini, masih aman, nggak akan jatuh. Karena pada bagian ininya nih seperti karet kayak gitu. Nah, ini nih bagian sininya nih seperti karet, jadi sehingga dia benar-benar bisa menjepit daun telinga kita. Dan kalau bisa dilihat, ini kan ada speakernya. Nah, speaker ini yang akan mengeluarkan audio memenuhi ruangan daun telinga kita ini. Ya, teknisnya seperti itu sih. Dan kayak gini nih bikin nggak capek walaupun digunakan berjam-jam. Karena sekali lagi, tidak ada benda yang masuk ke dalam lubang telinga kita dan positifnya adalah kita masih bisa mendengarkan suara sekitar. Alasan lain saya memilih Bose Ultra Open Earbuds ini adalah yang pertama, merek Bose merek yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Secara brand audio, Bose pasti oke banget. Dan setelah saya gunakan, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya, misal, kalau misalnya saya gunakan benda ini di tempat keramaian, itu audio yang dikeluarkan tidak senyaman pada saat saya berada di ruangan tertutup atau ruangan sepi. Pada saat kayak di studio gini, suaranya benar-benar enak, jernih, middle-nya itu keluar, high-nya juga keluar, tapi mungkin low-nya ya, atau bass-nya itu tidak terlalu panci, tidak terlalu nendang. Mungkin karena sekali lagi, kalau misalnya ingin mendapatkan low yang lebih, itu biasanya memang telinga kita harus benar-benar ditutup ya. Kalau kayak gini kan kebuka kemana-mana, jadi mungkin ada bocor audio kemana-mana dan frekuensi low itu tidak bisa dimasukkan ke telinga tanpa isolasi yang sempurna. Tapi yang jelas pada saat saya gunakan benda ini, terus kemudian saya gunakan untuk bertelepon, itu suaranya clear, jernih. Dan kalau misalnya saya gunakan berolahraga juga aman karena dia sudah menggunakan IPX4 tahan air dan debu, tahan keringat juga. Jadi ini benda yang menyenangkan walaupun saya tahu harganya tidak murah. Ya, harganya di sekitar 4,2 juta rupiah kalau misalnya saya lihat di official store-nya Bose. Link saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan baterainya sendiri dia bisa bertahan sekitar 7,5 jam kalau misalnya digunakan seperti ini. Tapi ada satu hal yang menurut saya itu bisa jadi love and hate relationship. Jadi tidak semua orang, belum tentu semua orang itu menyukai desain earbuds yang seperti ini. Ini bahkan beberapa ada orang bilang kayak aneh bro, sok-sokan edgy, sok-sokan futuristik tapi malah kelihatan aneh. Ada yang bilang saya, bro kamu kayak orang suku Mentawai gitu yang pakai anting di telinga gitu ya. Ya itu sekali lagi itu love and hate tapi secara fungsi dan secara kenyamanan benda ini benar-benar nyaman. Walaupun sekali lagi harganya tidak murah. Tapi by the way, ini adalah pembelian saya yang saya ngerasa tidak menyesal sama sekali. Jadi bisa menjadi satu opsi kalau misalnya saya ngerasa pengen meeting atau pengen menggunakan benda ini dalam waktu yang agak lama. Oke, ini adalah Bose Ultra Open Earbuds. Berikutnya ini, Logitech Keys to Go 2. Ya, kalau misalnya dilihat kayak gini, kalian bisa nebak nggak ini apa? Ya, ini adalah keyboard Bluetooth yang saya rasa juga berguna sekali untuk kebutuhan saya. Yes. Saya nggak tahu, kalian pernah lihat apa nggak sebuah keyboard yang secara default dia mendapatkan build atau built-in by default itu ada covernya. Otomatis kalau misalnya saya gunakan ini untuk bertravelia atau saya gunakan ini untuk mobile, ini benar-benar menjadi hal yang sangat menguntungkan. Buat saya, jujur ini sering saya gunakan sebagai keyboardnya iPad. Walaupun saya punya Magic Keyboard ini. Tapi saya ngerasa bahwa saya wajib beli benda ini. Karena secara fitur dan fungsi ini kaya banget. Harga yang saya keluarkan adalah sekitar 1,1 juta rupiah. Tapi fitur yang saya dapatkan itu, wah luar biasa banyak. Yang pertama, ada 3 device yang bisa tersambung sekaligus. Yang perlu dilakukan adalah tinggal ditahan aja F1, F2, atau F3. Lalu apa maksudnya bisa tersambung dengan 3 device sekaligus? Ya, saya rasa bahwa keyboard Bluetooth 1 ini dia cocok untuk device apapun kita. Saya gunakan untuk iPad, bisa. Saya gunakan untuk laptop, juga bisa. Saya gunakan untuk PC, juga bisa. Saya gunakan untuk handphone Android, misal seperti ini. Ini adalah handphone Samsung Galaxy Z Fold 6 saya. Bentar. Tuh, kayak gini. Saya bisa punya portable workstation hanya bermodalkan sebuah
Samsung Fold, dan keyboard. Tinggal saya tambahkan satu mouse Bluetooth seperti ini, sudah. Saya punya portable workstation yang bisa banget diandalkan. Yang bikin saya suka lagi adalah ini ukurannya sangat portable. Jadi ini ukurannya lebih kecil daripada keyboard-keyboard biasa. Tapi ini mungkin satu ukuran dengan keyboard yang ada di Magic Keyboard. Jadi bisa dilihat ukurannya. Kalau misalnya saya bandingkan langsung dengan keyboard yang ada di Magic Keyboard, yes, ini hampir satu ukuran. Secara fitur lain yang saya rasakan adalah ada tombol-tombol function yang sangat berguna. Dan ini tombol functionnya bisa connect ke device apapun. Saya coba ke tablet Android, handphone Android, Fold 6, ini bisa digunakan. Seperti volume up, volume down, mute, terus kemudian play, pause, terus kemudian ada ngatur brightness, itu benar-benar bisa berfungsi baik di Samsung Fold 6 saya ataupun iPad saya. Terus kemudian secara travel key, dia juga nyaman banget. Ini kerasa sturdy, tidak terlalu keras, tapi salah satu positif yang saya rasakan adalah ini harusnya daya tahannya itu kuat banget. Satu hal yang saya dapatkan atau satu hal yang saya percaya dari brand-brand merek Logitech adalah daya tahannya. Saya punya keyboard, saya punya mouse, itu merek Logitech, dan itu benar-benar bisa tahan lama sampai bertahun-tahun. Dan bahkan pada saat saya cek kemampuan baterai dari keyboard ini, itu dia bisa bertahan sampai 3 tahun. Dan untuk menyalakan matikan juga tinggal di tap aja, di switch aja sebelah sini. Sudah, gitu aja. Dan ini bisa dilihat di sebelah sini untuk tombol function control dan lain-lain. Ini bisa menyesuaikan dengan OS-nya atau software apa yang digunakan. Misal kalau misalnya kita gunakan iPad pasti komen kan sebelah sini, atau MacBook juga komennya di sini. Tapi kalau misalnya menggunakan PC, Windows, itu kontrolnya di bagian sini. Nah, ini sini. Seperti itu. Oke. Dan yang jelas benda ini berguna sekali dan saya ngerasa ini adalah benda wajib yang saya miliki. Untuk pilihan warna sendiri ada 3 pilihan warna yang saya cek, yaitu lilac, terus kemudian yang warna hitam atau grafit ini, terus satu lagi adalah pale grey atau yang berwarna putih, kayak gitulah. Oke, satu lagi adalah benda ini. Ini saya juga melakukan pembelian ini setelah saya survei kemana-mana ya. Ini adalah Acmic TAC Tech 65 Travel Adapter 65 watt. Saya beli ini di harga 479.000. Mungkin dari bentuknya kalian bisa tahu ya kalau misalnya ini adalah travel adaptor. Betul memang. Tapi kok harganya mahal ya 400.000? Karena ada rahasianya. Fungsi pertama jelas, yang pertama dia bisa sebagai fungsi travel adaptor. Jadi kalau misalnya saya traveling ke luar negeri, entah itu ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong, atau ke Eropa, atau ke Cina, ke Jepang, saya cukup bermodal satu ini aja, saya sudah bisa bawa chargeran saya yang biasa kayak yang ada di Indonesia, karena di sini berupa adaptor dan cara makainya juga gampang ya. Tinggal di slide gini aja, nih sudah ada keterangan Europe tuh kayak Indonesia atau UK, kaki 3 kayak gini, atau USA atau Australia yang bisa diputer gini juga kalau misalnya di negara-negara Cina kayak gitulah. Dan ini kalau misalnya dilihat di bagian sini ada keterangan fuse. Nah, karena dia ada extra protection untuk melindungi benda ini dari tegangan-tegangan yang tiba-tiba. Menjawab pertanyaan tadi, kenapa kok adapter aja harganya 400? Karena dia berfungsi bukan hanya sebagai travel adapter, melainkan, ya kalau bisa dicek di sebelah sini, kita akan menemukan 2 USB-A, 2 USB-C, dan ada satu lagi di sini, yaitu USB-C. Jadi, ini adalah travel adapter spesial. Jadi selain bisa digunakan untuk adaptor ya, ini colokan yang biasa kita lakukan, dia bisa berfungsi juga sebagai charger secara langsung bahkan sampai 65 watt sesuai judulnya. Itu artinya 65 watt ini cukup untuk mentenagai MacBook Pro M3 Pro saya, cukup untuk mentenagai iPad saya, cukup untuk mentenagai Steam Deck, cukup untuk mentenagai chargeran Apple Watch, iPhone, Samsung Fold 6 saya, dan sekali lagi itu artinya saya cukup bawa ini aja, itu sudah bisa keliling dunia tanpa perlu bawa charger-charger lagi. Yang perlu disiapkan mungkin beberapa kabel Type-C aja yang agak banyak ya, supaya bisa ngecas beberapa device sekaligus. Dan ya, 400.000, tapi menurut saya benda ini sangat berguna untuk kebutuhan saya saat saya traveling. Satu benda lagi yang saya rasa berguna, saya nggak tahu ya, saya harus memasukkan ini apa enggak. Saya baru beli ini. Jujur saya beli 2, yang satu sudah saya setting, yang satu belum. Ya, sesuai tebakan kalian. Ini adalah set-top box. Tapi yang bikin saya kagum adalah ini set-top box ukurannya kecil sekali. Ya. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan mouse, ukurannya
hampir sama ukurannya kayak mouse. Ini tipenya adalah set-top box DVB T2. Saya beli di harga 78.000. Nah, karena saya rasa harganya murah, saya beli aja dua. Satu sudah saya setup dan satu belum saya unboxing. Saya bikin videonya aja, termasuk saya masukkan di video belanja bulanan tapi gadget kali ini. Ya, di kotaknya saya akan mendapatkan ini set-top box-nya, terus kemudian kabel AV, dan satu lagi remote control. Sudah, karena harganya murah, kita nggak dapat apa-apa lagi. Bahkan di remote controlnya ini belum tersedia baterai. Padahal biasanya standarnya sudah dapat baterai ya. Baterai yang digunakan adalah AAA 2 biji. Terus kemudian ya, jadi jangan lupa belikan. Terus kemudian ini adalah set-top box-nya. Jadi di bagian sininya interface-nya simple. Cuma ada power, menu, kemudian channel atau volume min dan volume plus. Terus kemudian di sini ada USB untuk gunanya adalah menyambungkan adapter WiFi supaya benda ini bisa connect ke WiFi, terus kemudian kita bisa memanfaatkan YouTube-nya ya. Dan di bagian belakang di sini seperti kalian lihat bisa ada colokan kuning, putih, merah, kabel AV, terus kemudian kabel HDMI, dan ini juga antenanya. Jadi sekali lagi, ini belum termasuk kabel HDMI, belum HDMI, dan ternyata pada saat saya setting, ini benda aman banget, bisa digunakan untuk nonton TV, channelnya keluar semua, cuma pastikan aja antenanya bener dan area kalian itu berada di area yang bisa support entah itu antena dalam ruangan atau luar ruangan. Tapi sekali lagi yang membuat saya membeli benda ini adalah saya pengen monitor yang saya miliki itu bisa berfungsi sebagai display 3 sekaligus. Yang pertama adalah monitor dari PC saya, PC komputer, terus kemudian satu lagi untuk bisa menampilkan ekstra display dari laptop saya, dan satu lagi saya bisa nonton TV di monitor saya itu, sehingga saya bisa nonton timnas sepak bola Indonesia di RCTI, atau saat saya gunakan untuk nonton MotoGP di Trans 7. Itu dua tontonan yang sering saya lakukan, atau ya nonton di Trans 7 misal kayak Jejak Si Gundul dan lain-lain. Dan intinya set-top box ini berguna, harganya murah meriah. Dan sekali lagi, semua benda yang saya ceritakan atau yang saya share di video kali ini, saya sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah. Well, itulah dia video belanja bulanan tapi gadget kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Yang jelas, video seperti ini akan saya munculkan setiap bulan. Setiap bulan saya akan ada belanja-belanja gadget-gadget kecil-kecil yang menurut saya unik, dan siapa tahu itu juga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Brookmar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.